Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Ica Winia dari MA Nusantara Arjawinangun Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ayo Siaga Bencana. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak ya bencana itu apa? Bencana adalah suatu kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa yang disebabkan oleh manusia yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian material, bahkan sampai kerusakan lingkungan. Yang dimana para masyarakat tidak dapat mengatasinya sehingga para masyarakat membutuhkan bantuan dari luar. Bencana terjadi ketika manusia tidak mampu mengatasi ancaman. Ancaman adalah suatu kejadian akibat fenomena alam yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia. Tahu gak sih guys, penting loh bagi kita mempunyai daya tahan dalam menghadapi ancaman. Antara lain, mengetahui tanda-tanda bencana, bangun waduk untuk mencegah banjir, menyediakan alat-alat evakuasi, melakukan pencegahan penyakit, dan mendirikan tempat-tempat pengungsian. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kita dalam mengatasi ancaman, misalnya kondisi fisik, keadaan sosial budaya, pembagian sosial, kemampuan ekonomi, pengetahuan, sikap maupun perilaku. Ancaman ini ada di mana-mana, tapi berbeda-beda bentuknya. Siklus bencana. Bila bencana terjadi, orang akan melakukan pertolongan atau 3 tanggapan darurat. Pertolongan sering datang terlambat sehingga telah jatuhnya korban jiwa. Padahal bencana memiliki siklus yang dimana kita dapat melakukan tindakan untuk mengurangi kerugian dan korban jiwa. Ayo guys, kita mengenal bencana berdasarkan bukti kejadian. Yang pertama, bencana datang secara tiba-tiba, misalnya gempa bumi, tsunami, angin topan atau badai, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Padahal ada beberapa bencana yang memiliki siklus yang dimana kita dapat menyelamatkan diri. Tetapi ada juga loh guys yang sulit dibaca bahkan oleh perangkat teknologi yang canggih. Yang kedua, bencana datang secara perlahan dengan munculnya tanda-tanda sehingga kita dapat menyelamatkan diri. Ada loh langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebelum terjadi bencana. Yang pertama, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah upaya-upaya kemampuan untuk secara tepat dan cepat sebelum bencana. Upaya ini bisa dilakukan pemerintah, sekelompok masyarakat, sebuah keluarga, bahkan dirimu sendiri. Kesiapsiagaan meliput pembangunan rencana tanggapan darurat bencana, pengembangan peringatan dini, dan peningkatan kemampuan dalam pertolongan pertama. Kesiapsiagaan bencana dilakukan sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi kerugian dan korban akibat bencana. Yang kedua, mitigasi. Mitigasi adalah upaya-upaya untuk mengurangi akibat ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dipusatkan pada ancaman bencana, meliput pengelolaan air bersih. Biasanya, pada saat bencana, air bersih sangat sulit dicari, pembangunan tanggul banjir, dan penghijauan lereng yang rawan longsor. Pada saat bencana, yang harus kalian lakukan adalah pencarian dan penyelamatan, pelayanan bantuan medis, pendistribusian bantuan atau relief, dan dukungan psikologi sosial bagi mereka yang tertimpa bencana. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia dan mengurangi kerugian fisik dan mental. Setelah bencana, jika kamu mengalami bencana, kamu akan merasakan kerugian dan kehilangan. Kamu tidak boleh terlalu dalam kesedihan. Sebagai remaja, kamu harus tetap semangat, optimis, dan ceria. Dengan cara itu, kamu akan pulih dengan cepat. Bantulah keluarga atau orang-orang di sekitarmu. Waktunya bangkit dan kembali ke hidup normal. Gedung-gedung yang roboh harus segera dibangun kembali. Fasilitas-fasilitas yang rusak harus segera diperbaiki, seperti jalanan, perkantoran, sekolah, pasar, dan jembatan. Jangan sampai para pengungsi bertahan di penampungan lebih lama. Di daerah saya sering terjadi angin puting beliung. Angin puting beliung itu apa sih? Mengutip dari buku Tanggapan Tangkasan Tangguh Bencana atau BNPB, angin puting beliung merupakan sebagian akibat dari peristiwa hidrometeorologis yang terjadi pada saat peralihan musim. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan hujan cumulus nimbus yang terjadi pada saat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung ini sulit diprediksi karena merupakan atmosfer berskala lokal. Akibat dari bencana angin puting beliung ini adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Sebelum kalian mengetahui apa yang kalian lakukan pada saat
angin puting beliung terjadi, selama angin puting beliung terjadi, dan setelah terjadinya angin puting beliung. Di masa pandemi ini, kalian tidak boleh lepas dari protokol 5M. Apa sih 5M tersebut? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Yang kalian lakukan sebelum terjadi angin puting beliung adalah membangun rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Yang ketiga, mengetahui tanda-tanda bencana angin puting beliung seperti udara terasa panas dan awan hitam yang berlangsung hingga sore hari. Pada saat bencana, yang harus kalian lakukan adalah masukkan barang-barang ke dalam rumah, mengunci pintu dan jendela, mematikan semua aliran listrik dan barang-barang elektronik, jangan tiarap di tanah, dan menghindari bangunan-bangunan yang tinggi seperti tiang listrik dan papan rek malek. Jika ada potensi petir akan menjambar, segera membungkuk, duduk, perut tutup ke dada. Setelah terjadi bencana, pastikan tidak ada keluargamu yang cedera. Jika ada yang cedera, lalu berikanlah pertolongan darurat. Laporkan kepada pihak yang berwenang jika ada kerusakan listrik, gas, dan lain sebagainya. Jika kalian sedang berada di perjalanan, loncatin kembali dan berhati-hati. Demikian presentasi dari saya, Ica Audinia dari MA Nusantara Azabinangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.